Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih mengenai sifat penaksir. Ya, terdapat beberapa sifat penaksir seperti konsistensi yang pernah kita bahas sebelumnya juga. Juga ada sifat AMVU, Uniformly Minimum Variance Unbiased Estimator. Dan ada sifat lain yaitu sifat efisiensi. Sifat efisiensi ini terkait dengan varians dari penaksirnya. Dikatakan efisien kalau dia mencapai batas bawah Cramer-Rao gitu. Maka untuk menjawab sifat apakah sebuah penaksir bersifat efisien atau tidak, kita membutuhkan sebuah teorema dulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke latihan soal, kita akan membahas tentang teorema yang terkait dengan efisiensi sebuah penaksir ya. Teorema ini disebut sebagai Cramer-Rao inequality. Yang selanjutnya, karena dia merupakan batas bawah dari varians, maka selanjutnya kita sebut sebagai batas bawah Cramer-Rao ya. Dimisalkan bahwa kita memiliki sebuah statistik di sini. Misal kita punya statistik. Misal saya punya statistik atau penaksir, jadi T itu merupakan penaksir yang bersifat tak bias, dia penaksir tak bias PTB untuk theta, parameter theta ya, elemen dari kapital theta subset dari bilangan real dengan dimensi D. Jadi ini secara umum dulu bahwa dia itu subset dari bilangan real dengan dimensi D ya. Bahwa secara general theta bisa jadi merupakan vektor. Jadi parameter dari densitas atau fungsi peluangnya bisa jadi lebih dari satu gitu ya. Dengan sifat bahwa dia itu bounded ya, normnya dia bounded gitu ya untuk setiap theta elemen kapital theta. Oke. Juga ada beberapa asumsi lain. Saya tuliskan saja di sini. Ada asumsi lain. Ini asumsi-asumsi ini terkait dengan asumsi yang kita butuhkan untuk misalnya melihat sifat untuk mengetahui nilai dari Fisher Information Number atau matriksnya gitu ya. Jadi secara umum sifat-sifatnya itu misalnya yang pertama bahwa kapital theta yang kita miliki itu merupakan open subset Oke, dari RD gitu ya. Kemudian yang kedua, tentu saja ada sifat dari densitas kan atau sifat fungsi peluangnya ya, bahwa dia itu harus bersifat positif gitu kan ya. Kemudian yang ketiga bahwa gradien ya atau turunan dari si F ini ya with respect to theta ya terhadap theta, turunannya itu eksis gitu ya. Kenapa ini perlu eksis? Karena harus ada, karena kita akan mencari Fisher Information Number-nya. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ini terkait dengan Fisher Information Number. Oke. Kemudian ada asumsi lain yang kita butuhkan untuk mendukung teorema. Kalau yang tiga ini terkait dengan ya asumsi pada yang kita sebut dengan Fisher Information Number atau matriks gitu ya. Oke. Number atau matriks itu. Oke, jadi yang di atas tiga di atas ini terkait dengan Fisher Information Number. Kemudian ada asumsi tambahan bahwa integral dari si statistiknya ya tx kemudian fx x ya dx dia itu harus eksis gitu ya. Harus bersifat differentiable. Ya. Harus bersifat differentiable. Oke. Kemudian ada syarat yang terkait dengan ini bahwa Fisher Information Number-nya eksis. Jadi ini sebenarnya terkait dengan terkait dengan yang ketiga hal ini. Tadi terlupa untuk disampaikan bahwa Fisher Information Number-nya atau matriksnya atau matriks eksis gitu ya. Jadi ada eksis dan bersifat positif definite gitu. Ya, positif definite. Oke. Positif definite kalau dia berupa matriks ya. Sedangkan kalau misalnya dia berupa satu quantity dari tetanya, hanya satu parameter, maka cukup bahwa Fisher Information Number-nya itu positif gitu. Ya, kalau jadi positif definite kalau dia berupa matriks. Oke. Matriks gitu.
Nah, dengan semua asumsi yang ada di sini, kita tidak bisa membahas detail ya, karena kita sekali lagi fokus pada pembahasan soalnya. Ya, dengan terpenuhi semua asumsi ini, maka, maka saya tuliskan di sini, maka jadi selisih dari varians, ya, varians dari T-nya, varian dari statistik, varian dari statistiknya terhadap Fisher information number-nya, ya, inverse dari Fisher information number-nya, dia itu harus positif semi definite gitu ya, untuk setiap theta elemen kapital theta gitu. Nah, kalau kita lihat ke sini bagian ini, bahwa selisih dari varian statistik ya terhadap inverse dari Fisher information number-nya atau matriksnya harus positif semi definite gitu ya, dengan kata lain harus lebih besar sama dengan 0 ya, maka kita melihat ke sini ya, dari sini, dari bagian yang ini kesimpulannya sudah, ini teoremanya sudah berakhir. Dari sini maka kita bisa ketahui ternyata varians ya dari T itu ya, varian dari statistik itu dibatasi oleh 1/i(n) theta gitu ya. Ini diambil dari sini. Artinya apa? Ini adalah batas bawah ya, batas bawah dari varians T-nya gitu. Ini batas bawah. Yang selanjutnya inilah yang disebut dengan batas bawah Cramer-Rao gitu. Nah, sebuah penaksir dikatakan merupakan penaksir yang efisien kalau dia mencapai batas bawah Cramer-Rao. Kata-kata mencapai artinya kalau dia sama dengan 1/i(n) theta gitu. Nah, berdasarkan teorema ini, maka untuk melihat efisiensi sebuah penaksir ada beberapa langkah gitu. Ya, ada beberapa langkah berdasarkan formulasi yang ada di sini. Yang pertama adalah ya, langkah-langkahnya adalah tentukan T-nya. Artinya kita harus mencari statistiknya. Ya, mencari penaksirnya. Yang selanjutnya kita mencari penaksir yang tak bias untuk parameter tetanya gitu. Dengan kata lain, bahasa yang pertama ini kita harus mendapatkan sebuah T sedemikian rupa sehingga bahwa ekspektasi dari T itu harus sama dengan theta gitu. Ya, untuk setiap theta elemen kapital theta gitu. Ini statement yang pertama, bahwa dia harus merupakan penaksir yang tak bias. Jadi langkahnya tentukan penaksirnya, buktikan bahwa dia merupakan penaksir yang tak bias. Yang kedua apa? Yang kedua itu tentukan varians dari T-nya. Jadi yang kedua saya tuliskan di sini aja. Yang kedua itu varians dari T-nya. Maka kita harus mencari varians dari T-nya, varian dari statistik yang sudah kita peroleh di sini gitu. Bagaimana bentuk variansnya? Gitu. Yang ketiga tentukan Fisher information number atau matriks gitu. Ya, Fisher information number atau matriks gitu. Ya. Apakah kita menggunakan number atau matriks seperti yang saya gunakan saya bahas sebelumnya, bahwa saya katakan Fisher information number kalau banyaknya parameter adalah 1 gitu ya, pada densitas atau pada fungsi peluang tersebut. Kalau banyaknya parameter lebih dari 1, maka kita sedang berbicara Fisher information matrix. Nanti pada contoh soal kita akan fokus pada banyaknya parameter sama dengan 1, D sama dengan 1. Maka kita bicara tentang Fisher information number. Yang keempat baru kita bahas tentang batas bawah Cramer-Rao. Ini batas bawah Cramer-Rao. Ini tulisan Cramer-Rao ya, Cramer-Rao ini E-nya pakai ini. Gitu. Cramer-Rao. Batas bawah Cramer-Rao. Baik, kita mulai saja pada contoh soal. Ya, contoh soal. Contoh, kita akan membahas sedikit komprehensif di sini. Contoh, seperti biasa saya punya X1, Xn, random sample dari X, yang berdistribusi katakanlah Poisson dengan parameter theta. Jadi saya punya X1, Xn random sample dari X dengan parameter theta. Maka saya punya fungsi densitas atau fungsi peluang karena dia diskrit, P theta X sama dengan X itu sama dengan
E pangkat minus theta, oke, theta pangkat X dibagi X faktorial, ya. Di mana X 0, 1, X sama dengan 0, 1, dan seterusnya, gitu. Ya, dia counting, ya, karena dia discrete, oke. Nah, pertanyaannya adalah tentukan statistik dari, tentukan penaksir atau statistik dari parameter theta, ya, parameter distribusi Poisson. Yang kedua, apakah statistik tersebut bersifat efisien atau tidak, gitu. Oke. Maka langkah yang pertama adalah, langkah yang pertama saya masuk ke langkah yang pertama, yaitu ya mendapatkan statistik untuk parameter theta dari densitas Poisson. Oke. Nah, bagaimana caranya mendapatkan statistik? Sudah kita bahas tentang method of moment, ya, metode penaksir kemungkinan maksimum, ya, dan lain sebagainya. Contoh, pada kasus ini kita akan menggunakan teknik yang disebut dengan maximum likelihood estimator, ya. Kita menggunakan teknik maximum likelihood estimator, atau kita translasi menjadi penaksir kemungkinan maksimum. Oke. Apa langkah-langkahnya? Kita akan bahas, tentu saja PKM atau MLA ini dibahas pada pembahasan terpisah, gitu ya. Tapi di sini kita akan sedikit uraikan, ya, review kembali bahwa yang pertama adalah kita menentukan, yang pertama kita tentukan fungsi likelihood-nya, likelihood function, ya, L theta. Fungsi likelihood itu adalah fungsi dari si parameter yang akan kita taksir. Oke. Maka saya punya produk NI1, ya, Px, ini theta, Px sama dengan Xi. Oke. Dengan kata lain, saya sedang mencari produk dari I sama dengan 1, E pangkat min theta, ya, theta pangkat Xi dibagi Xi faktorial. Oke. Maka saya uraikan ke sini saja untuk hemat space. Maka saya punya E pangkat min n theta, oke, theta pangkat sigma Xi, I bergerak 1 sampai dengan N. Kemudian saya juga punya produk N, I 1 per Xi faktorial, gitu. Oke. Langkah yang kedua, ya, saya menggunakan sebuah transformasi yang bersifat monoton naik, ya. Saya menggunakan transformasi yang bersifat monoton naik, yaitu ln dari L. Oke. Kenapa saya gunakan ln? Karena dia bersifat monoton naik, jadi tidak akan merubah titik maksimum dari sebuah fungsi, gitu, ya, karena bersifat monoton naik. Maka saya notasikan dengan L theta X, dia sama dengan, ya, kita ln-kan dari apa yang ada di sini, maka saya punya minus n theta, oke, minus n theta plus sigma Xi, I1 sampai dengan N, ln theta, oke, plus ln dari produk merupakan menjadi sum dari ln, gitu kan, maka dia menjadi sum dari I1. Jadi ln ini mempermudah proses pengerjaannya, karena yang tadinya produk menjadi, misalnya menjadi sum, yang tadinya pangkat menjadi punya bentuk seperti ini, maka dia mempermudah, gitu ya. Selain sifatnya monoton naik, juga mempermudah dalam mencari solusi, ya, dari minimize fungsi kemungkinan ini, gitu. Oke, 1 per Xi faktorial. Oke. Langkah selanjutnya saya turunkan do L, gitu, theta, X terhadap theta, ya. Saya turunkan terhadap theta. Saya turunkan ini terhadap theta, maka yang tersisa adalah minus n, ya, karena tetanya hilang. Sedangkan bagian ini menjadi saya punya sigma Xi per theta, ya, I1 sampai dengan N. Nah, untuk mendapatkan titik yang maksimum, maka diturunkan, kemudian disamakan dengan 0. Disamakan, saya kasih tanda seru, artinya bukan sama dengan, tapi disamakan dengan 0. Maka dari sini, saya peroleh bahwa theta head-nya itu, saya pindah ruas, yang ini N-nya sebelah kanan, ya, maka theta head-nya adalah sigma Xi dibagi N, gitu, di mana bergeraknya I1 sampai dengan N. Oke. Nah, ini belum cukup, gitu ya. Untuk mendapatkan titiknya apakah maksimum, maka saya harus ngecek turunan kedua, ya. Bahwa turunan keduanya D kuadrat L ln L, gitu ya. Berarti L kecil theta, X
oke, terhadap theta yang dievaluasi oleh theta sama dengan theta hat gitu ya. Jadi harus dievaluasi oleh theta ini. Maka saya lihat turunan kedua yang ada di sini ya. Ini hilang bagian ini, tersisa adalah bagian ini. Maka yang saya miliki adalah minus sigma xi dibagi theta kuadrat gitu. Karena turunan dari 1 per theta. Maka saya punya minus 1 per theta kuadrat. Oke. Dan saya evaluasi terhadap theta sama dengan theta hat sehingga saya peroleh minus sigma xi per, oke. Nah, saya replace ini dengan theta hat, maka saya miliki adalah sigma xi dibagi n kuadrat gitu. Maka saya miliki bahwa ini nilainya minus n kuadrat per sigma xi, di mana dia itu kurang dari 0. Oke. Karena dia negatif, maka kesimpulan saya taruh di sini, maka oke, ini adalah x bar n. Maka theta hat sama dengan x bar n gitu ya, merupakan penaksir kemungkinan maksimum untuk PKM untuk theta gitu ya. Maka di sini saya notasikan dengan theta hat maksimum likelihood. Theta hat ML, maksimum likelihood estimator untuk theta hat-nya gitu ya. Saya punya hasil seperti ini. Oke. Nah, kita kembali ke sini bahwa ini belum selesai ya, bahwa kita baru mendapatkan statistik T-nya. Nah, kita buktikan apakah dia penaksiran yang tak bias atau bias gitu. Oke, untuk membuktikan ketakbiasan, oke, saya lanjutkan di sini. Apakah dia penaksir tak bias? Maka saya butuh mencari ekspektasi ya, ekspektasi dari statistik ya. Saya tuliskan T sama dengan theta, maka dia dikatakan penaksir tak bias untuk theta gitu. Oke. Nah, saya masukkan ke kasus kita. Ekspektasi x bar n, oke. Ekspektasi x bar n tidak lain ekspektasi 1 per n sigma xi gitu. Maka berdasarkan sifat ekspektasi yang saya miliki adalah 1 per n sigma i 1 sampai dengan n ekspektasi dari xi gitu. Nah, karena dia Poisson, di Poisson ya, ekspektasi x dari Poisson itu adalah theta parameternya. Oke. Ya, jadi kalau x itu Poisson, saya tuliskan di sini sebagai catatan Poisson, ya, maka ekspektasi x gitu sama dengan varians dari x sama dengan parameternya gitu, dengan parameter theta misalnya. Oke. Maka dari sini saya teruskan bahwa dia itu 1 per n sum dari theta. Oke. I 1 sampai dengan n. Ya. Maka saya peroleh bahwa ekspektasi x bar n itu tidak lain adalah 1 per n dikali n theta. Ini coret, maka dia sama dengan theta. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa x bar n itu adalah penaksir tak bias untuk parameter theta. Ya. Selesai pada baris pertama. Ya, selesai pada baris yang pertama. Yang ini. Kemudian tentukan varians dari T. Ya, tentukan varians dari T. Ya. Maka selanjutnya adalah saya menentukan varians dari si x bar n gitu. Varian x bar n adalah varians dari ya 1 per n sigma xi ya. Maka yang saya miliki adalah sama dengan 1 per n kuadrat, ini berdasarkan sifat varians ya. Sum varians dari x. Kalau Anda ingin tahu tentang sifat dari varians itu sudah dibahas juga pada pembahasan yang lain ya. Saya tidak akan memberikan hint lagi di sini. Saya sudah diasumsikan bahwa kita sudah paham dengan hal-hal basic yang ada di sini gitu. Oke. I 1 sama dengan n. Maka dia menjadi 1 per n kuadrat ya, sum dari theta. Gitu. I 1 sampai dengan n. Maka yang saya miliki adalah n per n kuadrat dikali theta. Maka dia theta per n gitu. Theta per n gitu. Oke. Nah,
Baiklah, khawatir terlupa, saya kasih catatan aja lah ya. Beberapa catatan yang bisa kita gunakan di sini bahwa ekspektasi dari CX itu sama dengan C ekspektasi X, kemudian ekspektasi kalau dia independen sigma XI, maka sigma ekspektasi dari XI gitu. Ini catatan-catatan dasar kita. Varians dari CX sama dengan C kuadrat varians dari X gitu. Oke, saya kembali ke sini bahwa saya mendapatkan variansnya adalah theta per N gitu. Oke, kita baru masuk pada langkah yang kedua, ya, menentukan varians dari T. Selanjutnya cari Fisher Information Number atau Fisher Information Matrix. Oke, kita lihat. Masuk pada konteks Fisher Information Number. Kenapa saya hanya fokus pada Fisher Information Number? Karena saya hanya punya satu parameter, theta saja gitu. Jadi D sama dengan 1, ya. Bagaimana saya mendapatkan Fisher Information Number ini? Ya, sebenarnya ada dua formulasi yang bisa kita pakai, ya. Yang pertama, saya bisa menggunakan formulasi yang ini, bahwa Fisher Information Number itu saya notasikan dengan I theta, oke. Nah, I theta ini, oke, bisa kita peroleh dengan formulasi misalnya ekspektasi dari ya D per D theta ln f x, theta dikuadratkan gitu. Oke. Cara lain atau gitu, orang bisa mencari, ini tergantung mana yang paling mudah menurut Anda, ya. Bisa menggunakan formulasi seperti ini, minus ekspektasi dari D kuadrat per D theta kuadrat ln f x, theta gitu. Ya, ln f x, theta. Oke, ekspektasi terhadap theta. Ya. Nah, Anda bisa menggunakan rumus yang kiri atau yang kanan. Saya gunakan misalnya yang kiri dulu ya, bahwa saya punya I theta-nya itu adalah ekspektasi, ya, dari D per D theta ln densitasnya. Saya punya densitas E pangkat minus theta pangkat X per X faktorial. Oke. Saya pakai kuadrat di sini, ya. Maka yang saya miliki adalah ekspektasi theta-nya itu adalah D per D theta ln dari ini E pangkat minus theta, ya. E pangkat minus theta. Maka saya punya minus theta di sini karena ini ln dari eksponen adalah pangkat dari eksponen tersebut. Oke. Theta pangkat X maka plus X ln theta, oke, plus ln 1 per X faktorial gitu. Oke, dikuadratkan. Lihat nih, ini ln dari fx-nya, bukan ln dari likelihood-nya ya, tapi ln dari densitasnya langsung. Oke. Maka saya miliki ekspektasi theta turunan terhadap theta, maka ini menjadi minus 1, oke, minus 1, sedangkan ini adalah plus X per theta kuadrat. Sisanya adalah kosong, ya. Ini maksudnya 0, tidak ada unsur theta-nya di sini. Maka, oke, kita sedikit trik di sini, ya, supaya dia menjadi varian, maka saya punya ekspektasi dari 1 per theta kuadrat, oke, 1 per theta kuadrat, X kurang theta kuadrat. Ya. Kita lihat nih ke sini. Kalau saya keluarkan 1 per theta kuadrat, maka ini X per theta kuadrat, sedangkan yang ini adalah theta per theta kuadrat karena ada kuadratnya per theta per theta. Kalau saya masukkan kuadratnya ke sini, hilang kuadratnya, maka ini menjadi theta per theta. Gitu. Ya. Saya ulangi, saya keluarkan theta kuadrat, maka kalau saya masukkan kembali ini tidak lain adalah X per theta, sedangkan ini adalah theta per theta.
Ya, jadi sama dengan ekspresi matematis yang ada di atas. Ya, sehingga yang saya miliki adalah saya keluarkan 1 per theta kuadrat ini menjadi ekspektasi theta dari X kurang theta kuadrat gitu. Yang tidak lain bagian ini adalah varians ya. Ini formulasi untuk varians dari X gitu. Oke. Varians dari X. Oke. Nah, maka dia itu menjadi varians dari X dari distribusi seperti yang saya tulis di sini, ekspektasi X dan varian X dari distribusi Poisson adalah sama, yaitu parameternya. Oke. Maka dia menjadi theta, varian X itu adalah theta per theta kuadrat, maka dia 1 per theta gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan ruas kanannya? Contoh misalnya, ini kelihatan mudah. Jadi Anda bisa memilih salah satu ya. Coba kalau kita menggunakan yang ini. Ini maaf harusnya X kapital semua ya. Nanti Anda sedikit revisi. Oke. Bagian sebelah kanannya saya menggunakan formulasi yang ini. I theta sama dengan minus ekspektasi ya turunan kedua. Oke. Turunan kedua dari ln fx. Berarti apa? Saya turunkan kembali. Ini kan turunan pertama saya adalah yang ini. Oke. Ini turunan pertamanya adalah yang ini. Saya turunkan yang ada di sini. Oke, saya turunkan kembali minus 1 plus X per theta gitu. Oke. Ya, jadi ini saya turunkan kembali, maka saya peroleh hasil seperti ini. Maka dia minus dari ekspektasi theta gitu kan ya, ekspektasi theta. Oke. Turunan dari X per theta adalah minus theta kuadrat, minus 1 per theta kuadrat. Ini adalah yang bagian ini hilang, sedangkan saya punya di sini minus, saya kasih kurung, minus 1 per theta kuadrat gitu kan ya. Nah, kemudian saya masukkan informasi X-nya, maka di sini ada kali X gitu. Oke. Maka tetanya saya keluarkan dan minus saya keluarkan menjadi 1 per theta kuadrat, ekspektasi dari X ya. Ekspektasi X dari Poisson adalah theta. Maka saya punya theta per theta kuadrat. Jadi dia itu 1 per theta ya. Jadi ini akan sama dengan bagian yang ini gitu ya. Jadi Anda silakan menggunakan formulasi mana yang menurut Anda lebih mudah. Oke. Nah, maka saya sudah punya informasi tentang Fisher information number-nya. Oke. Juga saya punya informasi variansnya. Saya tulis kembali, saya rekap kembali hasil yang kita miliki bahwa saya punya resumenya adalah saya punya T-nya itu adalah X bar N. Dan dia penafsir tak bias kan, dan ekspektasi dari X bar N itu sama dengan theta. Yang kedua informasi yang saya miliki adalah bahwa varians ya dari X bar N-nya itu sama dengan kita kembali ke sini, dia itu adalah theta per N gitu. Varian X bar N-nya adalah theta per N. Maka saya miliki di sini adalah theta per N. Saya punya varian seperti itu. Selanjutnya saya mendapatkan Fisher information number-nya itu I theta sama dengan 1 per theta. Ini hasil yang barusan kita diskusikan bahwa dia itu 1 per theta. Ya. 1 per theta. Ya. Maka saya miliki IN theta itu tidak lain adalah N kali I theta. Maka dia itu adalah N per theta. Sehingga inverse dari IN theta sama dengan theta per N. Dari sini hasil ini maka varians dari si X bar N ini dari statistiknya itu dia sama dengan 1 per IN theta. 1 per IN theta adalah yang ini. Dia sama dengan theta per N. Dia sama dengan theta per
N. Theta per N. Kalau begitu, berdasarkan teorema dari Cramer-Rao yang kita miliki di sini, ya, yang ini, varians dari T-nya itu sama dengan 1 per IN theta. Ya, maka kesimpulan saya, maka kita miliki bahwa X bar N ini dia itu mencapai batas bawah Cramer-Rao ya, mencapai batas bawah Cramer-Rao sehingga X bar N merupakan penaksir yang efisien untuk parameter theta gitu ya. Itulah langkah-langkah ya bagaimana kita mencari membuktikan sifat efisiensi dari sebuah statistik gitu ya. Jadi mengacu pada teorema yang ada di sini, teorema Cramer-Rao inequality gitu ya. Pertidaksamaan Cramer-Rao yang selanjutnya kita sebut sebagai batas bawah Cramer-Rao yang merupakan batas bawah dari sebuah varians dari sebuah penaksir ya. Sehingga kalau dia mencapai batas bawah tersebut, dia merupakan penaksir yang bersifat efisien gitu. Dan langkah-langkahnya, maka yang pertama tentukan statistiknya dan kita harus buktikan bahwa statistik tersebut merupakan penaksir yang tak bias untuk parameter yang akan kita taksir. Yang kedua, tentukan varians dari statistik yang sudah kita peroleh, bagaimana bentuk variansnya. Yang ketiga, kita bandingkan dengan Fisher Information Number. Oke, Fisher Information Number yang ini ya, ini harusnya ini Anda tuliskan dengan X ini harusnya X seperti ini semuanya ya, X besar ya, karena berdasarkan formulasi yang ini. Oke, nah selanjutnya dari Fisher Information Number ya, kita lihat punya summary seperti ini bahwa variansnya theta per N dan IN theta-nya adalah inverse-nya adalah theta per N. Nah, maka kesimpulan kita adalah bahwa X bar N yang kita miliki, statistik yang kita miliki itu merupakan statistik atau penaksir yang bersifat efisien. Oke. Demikian materi tentang efisiensi. Kita akan bertemu di pertemuan yang lain dengan topik yang berbeda. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.